Oke, ketemu lagi kita di kuliah hidrolika. Ketika tengah semester awal kita ngebahas tentang fluida statis. Tengah semester kedua ini kita akan ngebahas tentang fluida kinematis. Saya tulis ya. Intinya fluida ini adalah fluida yang bergerak. Kita akan membicarakan fluida yang bergerak apa? Fluidanya satu. Ada beberapa sifat fluida sebelum kita berangkat lebih jauh. Yang pertama adalah fluida kita adalah fluida ideal. Apa aja sih yang dimaksud fluida ideal? Yang pertama adalah satu, dia incompressible. Kemarin ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan kompresibilitas? Pada dasarnya dengan sangat mudah bisa dibilang kompresibilitas itu adalah karakteristik suatu fluida yang berubah volumenya kalau diberi tekanan. Dia berubah atau enggak. Nah, yang kita sebut sekarang fluida ideal itu adalah fluida incompressible. Jadi dia volumenya fluida dimanapun dia tidak berubah, apakah akibat tekanan, apakah akibat suhu, atau akibat gaya-gaya luar lainnya. Jadi dia incompressible. Yang kedua adalah sifatnya adalah ada inviscid flow. Fluidanya tidak memutar, jadi dia inviscid. Yang ketiga adalah dia non viskos. Viskositasnya dianggap nggak ada. Kenapa? Kalau viskositasnya ada, nanti bisa terjadi gerakan, bisa terjadi fluida yang bukan fluida non laminar. Jadi itu lain lagi. Jadi minimal ada 4 ini kondisi fluida kinematis yang akan kita bicarakan. Nah, terus berikutnya, apa aja sih biasanya di fluida kinematis ini tipe-tipenya? Nanti biasanya ini sebenarnya banyak dia pembahasannya. Saya mau kasih tahu tentang apa aja tipe-tipenya. Ini campur aduk, ada tipe, apa yang lanjut ya? Ada yang disebut internal flow, lawannya apa? Dan external flow, lawannya external flow. Internal flow tuh contohnya apa? Internal flow dulu. Internal flow itu fluidanya bergerak di dalam suatu saluran tertutup. Contohnya aliran dalam pipa. Apa aja sih biasanya yang dibahasnya? Biasanya adalah head loss. Head loss tuh beda tinggi. Pressure drop, maaf, head loss tuh pressure drop. Kenapa? Nanti ngaruhnya adalah buat memperkirakan kalau di realnya ya, adalah nanti berapa pompa yang dibutuhkan buat menaikkan fluida itu, untuk menggerakkan fluida itu, kurang lebih gitu. Terus apalagi biasanya juga kalau misalnya di pipa adalah ya tadi menentukan dimensi pipanya. Oke, ada lagi yang kita nanti akan ngebahas external flow. External flow, fluidanya bekerja pada suatu permukaan terbuka. Sebenarnya sih yang membedakan ini adalah kalau ada energi atau usaha yang bekerja pada fluida di permukaan terbuka, maka dia disebut permukaan terbuka. Nah, contohnya apa? Contohnya saluran irigasi.
saluran pengerukan, saluran irigasi, terus lagi dermaga. Ya bisa dibilang sebenarnya hampir semua nanti kita di teknik kepelabuhanan itu ya salurannya external flow. Biasanya yang dibahas apa aja sih nanti di sini? Yang dibahas ada flow pattern, ada bagaimana lift dan drag, ada yang pasti sama gaya ketika melewati struktur si fluidanya. Oke, ini satu nih ya. Ada lagi nanti aliran pressure versus gravity flow. Ini sih hanya tentang apa namanya, mana yang lebih dominan di sistem tersebut. Kalau pressure flow, fluida bergerak di akibat, sebenarnya dominannya akibat perbedaan tekanan. Berikutnya disebut gravity flow. Fluidanya bergerak dominannya akibat gravitasi. Oke, terus kita pindah ke papan tulis berikutnya. Apalagi sih tipe-tipenya? Nanti ada yang disebut laminar versus turbulent flow. Apa sih laminar versus turbulent flow? Ini nanti akan jadi tugas kalian nih, tapi sementara singkatnya adalah laminar sampai turbulent flow ini dibedakan oleh karakteristiknya, dibedakan oleh Reynolds numbers-nya. Oke, jadi pertama, apa sih bilangan Reynolds? Bilangan Reynolds itu adalah, biasanya nyebutnya R, Rho, V kali L per ini bacanya apa? Mu ya. Viskositas mu. Rho-nya sama dengan densitas fluida. Ini V-nya adalah kecepatan fluida. L-nya karakteristik luas. Ntar kita ke sini. Ini mu-nya sama dengan viskositas. Yang membedakan dia laminar atau turbulen, ini saya kasih gambaran awalnya, nanti kalian dapat tugasnya. Biasanya, tapi juga tergantung beda textbooknya ya. Ada yang textbooknya mengatakan sekian-sekian. Jadi kalau bilangan Reynolds numbers-nya di bawah 2000, maka dia disebut aliran laminar. Oke. Kalau R-nya di atas 10.000, ada yang maaf di atas 10.000, maka dia udah disebut aliran turbulent. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi nilai ini nih, kurang lebih seperti ini. Cuma nanti ada yang textbooks-nya beda-beda. Tiap textbook mungkin kalau ada orang yang meneliti beda-beda, tapi mungkin bedanya dikit, tapi kurang lebih nilainya segini. Nah teman-teman, apa sih bedanya? Kalau aliran laminar itu contohnya kalau misalnya kita kayak misalnya aliran, kalau misalnya kita nyalain keran,
kalau misalnya kita nyalain keran, kalau kita pertama ngebuka kerannya pelan-pelan, maka alirannya masih stabil. Bahkan stabil, si airnya masih kecepatannya masih pelan, nggak terlampau kenceng, itu masih lurus. Tapi kalau kita kencengin terus, nanti mulai ada ciprat kesana sini tuh si kerannya. Kalau makin kita gedein lagi si kerannya, maka udah ada percet-percet kayak gitu deh si airnya. Nah, itu contoh aliran laminar dan turbulen yang paling mudah kita temui. Biasanya ini sih ada praktikumnya di di lab, cuma karena kondisi sekarang ya mungkin kita belum bisa dulu. Nah, terus berikutnya nanti kita akan kita akan ngebahas ini lebih lanjut. Cuma nanti ini kita akan ngasih tugas. Ini part pertama.